Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Raih Potensi kita sekarang ini. Hari ini kita akan belajar tentang 12 hal yang orang pintar tidak pernah lakukan. Sekarang mari kita mulai. Apa yang membedakan orang paling cerdas dan sukses dari orang yang lainnya? Seringkali kita memandang orang pintar sebagai orang yang sangat berbakat, orang yang secara bawaan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari semua orang di dunia ini. Kita melihat hal-hal yang mereka lakukan, penemuan yang mereka buat, dan keberhasilan yang mereka capai. Dan kita bertanya-tanya apa yang mereka miliki yang tidak kita miliki. Tetapi perbedaan antara kita dan mereka bukanlah hadiah atau bakat gitu kan. Tetapi bukan pula kemampuan unik atau tak tertandingi mereka yang membuat orang-orang pintar dan sukses ini menonjol dari manusia kebanyakan. Sebaliknya, itu adalah hal-hal kecil yang mereka lakukan setiap hari. Nah, bayangkan hidup kita seperti rumah. Jika kita melihat sebuah rumah yang besar atau mansion yang besar, tentu kita akan kagum pada ukuran dan kemegahannya. Tetapi mansion itu atau istana itu dibangun satu persatu, dibuat dengan palu dan paku seperti rumah-rumah lainnya. Satu-satunya perbedaan antara istana tersebut dan rumah biasa yang ada di sekitar kita itu adalah dari jumlah dan kualitas bahan yang digunakan. Dengan kata lain, jika kita ingin mengikuti jejak orang-orang pintar, kita tidak perlu kecerdasan yang tinggi atau gelar yang tinggi sebenarnya. Yang perlu kita lakukan adalah membuat keputusan yang lebih cerdas, lebih baik, dan lebih sabar, yang membantu kita tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih cerdas. Kamu mungkin tidak membangun rumah kamu secepat orang lain, tetapi jika kamu berlatih kebiasaan yang benar dan mempertahankan pola pikir yang tepat, kamu dapat menemukan tingkat kepuasan dan kesuksesan yang sama dalam hidup ini. Namun, ada sesuatu yang perlu kamu lakukan terlebih dahulu. Sebelum kamu dapat mengembangkan kebiasaan yang lebih cerdas, kamu perlu menghilangkan kebiasaan buruk terlebih dahulu. Sama seperti membangun rumah. Pertama-tama, kita perlu meruntuhkan rumah lama untuk memberi ruang bagi rumah yang baru. Pertanyaannya adalah, hal-hal apa yang harus kita hancurkan terlebih dahulu dan hal-hal apa yang sebaiknya dipertahankan untuk bisa seperti orang-orang cerdas tadi. Nah, dalam video ini kita akan menganalisis perilaku orang-orang cerdas dan sukses untuk mencari tahu cara merangsang perubahan nyata dalam hidup kita. Setiap hal di daftar ini mewakili pola pikir yang orang pintar atau orang cerdas telah mereka atasi. Nah, apakah kamu memiliki IQ jenius atau tidak? Kamu akan mampu membuat keputusan cerdas yang sama dengan menghindari 12 hal yang orang cerdas itu tidak pernah lakukan. Nah, yang pertama adalah memalsukan bakat dan kemampuannya. Orang pintar tidak pernah melebih-lebihkan kemampuan mereka. Mereka tidak berbohong tentang apa yang bisa mereka lakukan, apa yang mereka ketahui, atau berapa banyak keterampilan yang mereka kuasai. Ketika kamu bertanya kepada orang pintar tentang bakat mereka, kamu akan selalu mendapatkan jawaban jujur. Sebenarnya, lebih umum bagi orang pintar untuk merendahkan kemampuan mereka daripada memamerkannya. Mereka tahu lebih baik dari siapapun seberapa banyak mereka harus belajar. Bagi orang yang
cerdas atau pintar, bakat tidak berarti apa-apa jika tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Yang kedua, mengabaikan detail. Orang pintar sangat memperhatikan detail. Mereka tidak pernah membiarkan apapun terlewatkan dari pandangan mereka dan selalu berusaha untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang akan muncul. Mengapa demikian? Karena mereka memiliki sesuatu yang kebanyakan orang tidak punya, yaitu kesabaran. Dalam segala hal yang mereka lakukan, individu yang cerdas telah melatih mereka untuk memperlambat dan memperhatikan dengan seksama hal-hal yang mungkin terlewat oleh orang lain. Untuk alasan ini, pekerjaan mereka hampir selalu berkualitas tinggi. Hal ini terjadi hanya karena mereka memastikan setiap detail berada pada tempatnya. Yang ketiga, tertutup. Kamu mungkin pernah melihat bahwa orang pintar itu suka berdebat. Tetapi ada satu kesalahan umum yang tidak pernah mereka buat. Banyak orang berdebat hanya untuk membuktikan diri mereka benar, terlepas dari subjek yang dibahas. Mereka pun tidak peduli siapa yang mereka sakiti atau bagaimana pendapat mereka mempengaruhi orang lain. Mereka hanya ingin menang. Orang yang cerdas juga suka menang dan suka lebih unggul dari orang lain. Tetapi mereka tidak hanya ingin membuktikan diri mereka benar saja. Orang cerdas jarang menutup telinga atau menutup pikiran mereka terhadap sudut pandang atau pendapat atau ide orang lain. Ya, memenangkan argumen memang terasa hebat. Tetapi bagi orang yang cerdas, mereka lebih tertarik untuk menantang pendapat mereka dan menjelajahi ide-ide baru itu bisa diwujudkan atau tidak. Yang keempat, gampang menyerah. Apa yang kamu lakukan ketika kamu menghadapi tantangan yang sangat sulit? Jika kamu gagal, apakah akan mencoba lagi ataukah berhenti? Orang yang cerdas menolak untuk menyerah pada apapun, tidak peduli seberapa sulitnya. Ini berlaku untuk tujuan, karir, dan bahkan hubungan mereka. Mereka tidak pernah mengibarkan bendera putih kecuali mereka sudah habis semua opsi yang bisa mereka lakukan. Tentu saja ini bisa menjadi sifat baik dan sifat buruk. Ada beberapa hal dalam hidup yang tidak layak dikejar memang. Tetapi sebagian besar, mencoba lagi adalah hal terbaik yang bisa kamu lakukan. Alih-alih berjalan pergi, pikirkan bagaimana kamu bisa melakukan hal-hal baru dengan cara yang berbeda. Mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah lama, karena itulah cara orang cerdas akhirnya mengubah dunia. Yang kelima, ceroboh. Orang cerdas tidak selalu merencanakan segala sesuatu yang mereka lakukan, tetapi mereka jarang sekali bertindak tanpa berpikir dahulu. Kamu tidak akan pernah melihat mereka melakukan sesuatu yang gegabah atau tidak bertanggung jawab. Itu tidak ada dalam sifat mereka. Mengapa demikian? Karena orang cerdas sulit untuk mengabaikan konsekuensi potensial dari tindakan mereka. Mereka secara alami memikirkan setiap keputusan yang mereka buat, yang seringkali mengarahkan mereka ke arah yang positif dan bertanggung jawab. Itu tidak berarti orang pintar tidak bisa spontan dan impulsif ya. Mereka hanya tidak membiarkan dorongan mereka itu membawa mereka ke wilayah yang berbahaya. Yang keenam, motivasi yang dangkal. Orang pintar mungkin mendapatkan perhatian karena kecerdasan mereka. Tetapi mereka tidak pernah menuntut perhatian dari siapapun. Meskipun enak bagi siapapun untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Ini bukanlah hal yang memotivasi orang cerdas untuk meningkatkan atau mengupgrade dirinya. Sebaliknya, orang cerdas mengejar jenis reward yang berbeda, yaitu hadiah internal yang lebih kuat yang berasal dari dalam diri mereka sendiri. Mereka tidak mengejar subjek yang kompleks atau keberhasilan jangka panjang untuk mendapatkan perhatian orang.
mereka melakukannya untuk memenuhi keinginannya atau passionnya sendiri. Yang ketujuh, melanggar janji. Orang pintar atau orang cerdas sangat mempertahankan janji mereka dan menghormati komitmen mereka, karena mereka mengakui nilai kepercayaan dan loyalitas. Tidak hanya kepercayaan fundamental untuk setiap hubungan, tetapi juga penting untuk pertumbuhan pribadi dan intelektual juga. Membangun hubungan yang dipercaya oleh orang lain memungkinkan kamu belajar dan menjadi lebih baik sebagai pribadi. Ini mengajarkan kita untuk mematuhi kata-kata, mengikuti tindakan, dan melampaui ekspektasi kita. Mudah untuk melihat kembali pada janji yang dilanggar dan kita berpikir seberapa burukkah hal tersebut itu bisa terjadi. Tetapi hal tersebut jarang menjadi inti masalahnya. Tapi intinya bukan tentang janji yang kamu langgar hari ini, tetapi pada kepercayaan yang telah hilang dari orang lain dan dari diri kamu sendiri. Yang kedelapan, terlalu bergantung kepada orang lain. Tidak peduli seberapa cerdas kamu tidak bisa melakukan segalanya sendiri. Tetapi itu tidak berarti kamu harus terus bergantung kepada orang lain. Ya, ada orang yang terampil di luar sana yang mungkin menggantikan kelemahan kamu. Tapi orang yang cerdas tidak terlalu bergantung pada orang lain. Mereka tetap meminta bantuan dan mencari saran ketika mereka membutuhkannya. Tetapi hanya karena orang bisa membantu kamu, tidak berarti kamu harus bergantung pada mereka untuk segalanya. Cobalah sesuatu sendiri terlebih dahulu, berikan yang terbaik, dan kemudian minta bantuan orang lain. Tidak hanya kamu akan belajar lebih banyak dalam prosesnya, tapi kamu pun akan mempelajari keterampilan baru dan secara perlahan memperluas kemampuan kamu. Yang kesembilan, gampang menyerah. Tidak setiap ide bagus itu terdengar seperti ide bagus bagi setiap orang yang mendengarnya. Kamu mungkin berpikir tentang sesuatu yang menurut kamu brilian. Tetapi teman atau anggota keluarga kamu mungkin berpikir sebaliknya. Apakah itu berarti kamu harus menyerah dan pindah ke hal lain? Orang yang cerdas tidak membiarkan orang lain menghentikan mereka dari mengejar ide terbaik mereka. Jika kamu benar-benar percaya pada sesuatu, kamu harus mencoba membuatnya menjadi kenyataan. Apakah dunia siap atau tidak? Tidak ada jaminan memang ide kamu akan berhasil. Tetapi kamu tidak akan pernah tahu kecuali kamu mencobanya. Yang ke-10, tidak ada batasan. Banyak dari kita sulit mengatakan tidak. Ketika seseorang meminta bantuan, kita secara naluriah mengatakan iya. Bahkan jika kita sibuk, stres, atau tidak tertarik pun mengatakan iya. Orang yang cerdas jauh lebih hemat dengan waktu dan sumber daya mereka. Mereka tidak mengatakan ya pada apapun, kecuali mereka benar-benar tertarik atau bersemangat tentang kesempatan tersebut. Jika tidak, mereka tidak berpikir dua kali untuk mengatakan tidak. Mengapa? Karena orang cerdas tahu nilai waktu mereka dan begitu pun juga kamu. Yang ke-11, melawan masa lalu. Dalam hidup, kamu akan bertarung melawan banyak pertempuran. Beberapa akan kamu menangkan dan beberapa lagi kamu akan kalah. Tetapi ketika setiap pertempuran selesai, tidak peduli bagaimana akhirnya, akan datang waktu di mana kamu perlu melanjutkan atau move on. Namun sebagian besar orang kesulitan untuk menurunkan tinjunya dan melepaskannya. Orang yang cerdas tahu bahwa tidak praktis dan tidak sehat untuk terus melakukan pertempuran jauh setelah pertempuran itu berakhir. Sebaliknya, mereka akan fokus pada peluang baru dan memusatkan perhatian mereka pada usaha masa depan. Dengan kata lain, mereka meninggalkan masa lalu di masa lalu dan menghadapi masa depan yang mereka hadapi. Jadi, berhentilah memerangi pertempuran lama dan fokuslah pada peluang yang akan datang. Jadi, move on. Intinya.
Yang ke-12 atau yang terakhir, mengabaikan kegagalan. Terakhir, namun tidak kalah penting, orang yang cerdas tidak pernah mengabaikan kesalahan mereka. Ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik dalam hidup mereka, mereka tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain atau meratapi diri dengan kesalahan tersebut. Sebaliknya, mereka meneliti apa yang salah dan mencoba belajar dari kesalahan masa lalu mereka itu. Mereka melihat nilai dalam melakukan kesalahan, dan ketika jatuh, karena setiap kegagalan membawa satu langkah lebih dekat kepada keberhasilan. Jika kamu belajar sesuatu dari orang cerdas, renungkan pesan ini. Jangan pernah mengabaikan kesalahan dan kegagalan, karena setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jadi, perhatikan nilai yang timbul, ubah perilaku, dan coba lagi. Demikianlah 12 hal yang tidak dilakukan oleh orang cerdas dalam hidupnya. Semoga bermanfaat dan memberikan insight baru untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk channel ini supaya bisa terus membuat video pengembangan potensi diri ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.